Dan sahabat Watch Sky, kembali lagi di YouTube channel kami di Helicity Vitol. Dan kali ini kita telah berbincang bersama dengan Chief of PPC, Production Planning and Control for Aircraft Maintenance, Mas Fauzan Rohili, juga dengan Mbak Karin timnya. Dan hari ini kita akan langsung menanyakan bagaimana cara untuk mempersiapkan agar helikopter terawat dengan baik sehingga penerbangan menjadi aman. Oke, apa kabar Mas Fauzan? Alhamdulillah baik. Mbak Karina? Alhamdulillah baik. Oke, nah saya mau nanya dengan Bapak Chief langsung nih. Mungkin bisa dijelaskan ini, peran dalam Production Planning and Control for Aircraft Maintenance ya. Ini seperti apa? Mungkin Mas Fauzan selaku dari Chief boleh menjelaskan, silakan. Kalau PPC secara general dia kan artinya melakukan production, memproduksi sesuatu, merencanakan juga dan juga melakukan controlling terhadap apa yang dia sudah rencanakan. Terkhusus di maintenance aircraft, artinya dia sudah melakukan proses penjadwalan dari kegiatan maintenance di helikopter dan juga pada saat pelaksanaan maintenance itu sendiri dia akan melaksanakan proses controlling gitu. Bagaimana proses maintenance itu berjalan, apakah sesuai dengan job card yang sudah kita kasih atau seperti apa. Oke. Nah, ini yang saya mau nanya lagi nih, bagaimana sih memastikan bahwa kegiatan maintenance ini terlaksana sesuai dengan jadwal dan juga sesuai dengan anggaran yang udah ditentukan di awal. Karena kan begini, kalau kita berbicara mengenai anggaran, mungkin kita ada sahabat Watch Sky nitip helikopter dari kita. Ini anggarannya nanti sekian gitu. Nah, bagaimana cara biar tetap sesuai anggaran, mungkin tidak kurang atau tidak lebih? Mungkin boleh Mas Fauzan, silakan. Jadi gini, pertama untuk proses perawatannya itu sendiri ya. Kita semua perawatan yang ada di helikopter maupun di fixed wing ya, itu pasti akan merujuk kepada aircraft maintenance manual. Dalam hal ini untuk perencanaannya itu ada dalam dokumen aircraft maintenance planning data. Dan itu milik Watch Sky? Itu dikeluarkan dari manufaktur. Nanti setelah itu kami di sini dari PPC dan engineering terutama itu akan membuat satu maintenance program, di mana maintenance program itu merupakan satu dokumen acuan yang digunakan untuk melaksanakan perawatan pesawat udara di Watch Sky Aviation, khusus itu untuk Watch Sky. Jadi itu dokumennya Watch Sky. Seperti itu. Nah, nanti untuk bagaimana sih untuk penyusunan anggaran, apakah apa saja inspeksi yang akan due di 1 bulan ke depan, di 1 tahun ke depan, itu kita akan melakukan yang namanya maintenance forecasting. Di mana maintenance forecasting ini kita akan mengacu kepada berapa utilisasi dari pesawat tersebut, utilisasi flight hours maupun flight cycle-nya. Nah, nanti kita tinggal lihat di jam tersebut tuh ada inspeksi apa aja yang due nih. Nanti setelah itu kita akan tentukan part dan tool yang dibutuhkannya apa. Ketika kita sudah tahu part yang dibutuhkannya apa, tool yang dibutuhkannya apa, kita bisa tahu juga di situ harga dari part tersebut berapa, toolnya berapa gitu. Yang pasti semua terus direncanakan dengan baik ya, Mas dan Mbak ya. Jadi sehingga sahabat Watch Sky selaku customer ini bisa dengan jelas untuk mempersiapkan berapa anggaran yang mereka perlukan untuk maintenance helikopter ini. Betul. Kemudian bagaimana untuk kita bisa memastikan dan memprioritaskan tugas untuk maintenance helikopter dan memastikan helikopter ini dalam keadaan safe to fly. Mungkin boleh jelaskan juga ini, silakan. Kita di sini bagi tugas ya. Kita di sini bagi tugas. Mas Fauzan ngapain, Mbak Karin ngapain? Mungkin ini boleh cerita ini. Gimana? Mungkin gini, bagi tugasnya itu nggak ada. Kalau dia kan chief memang mungkin yang membedakan mungkin dia akan report langsung ke manajer teknik ya, yang kebetulan memang sebagai supervisor kami. Nah, sementara kalau pembagian tugas di PPC Engineering sendiri itu, kita kan di sini memegang beberapa pesawat masing-masing. Watch Sky Aviation itu sekarang memiliki 8 pesawat ya, menuju 8. Nah, jadi kita bagi maksimal satu PPC itu mengcover 4 aircraft. Ya, kurang lebih seperti itu. Kebetulan di sini saya bertanggung jawabnya untuk pesawat 505 PKWSA, WSD, lalu PKWSP, dan juga terakhir ada Bell 429 PKWSW. Nah, untuk Mbak Karin ada 2 fixed wing, PKWLI dan PKWLG, lalu ada Bell 505 juga PKWSU, dan satunya lagi yang akan datang menuju Watch Sky Bell 429 PKWSJ. Seperti itu. Nah tentu ini kan merawat flying object ini, entah itu fixed wing atau rotor, itu bukan hal yang mudah ya Mas Mbak ya.
Nah ini jumlahnya lebih dari satu ini. Tugas ini bukan hal yang ringan. Kalau caranya Mas Fauzan sebagai chief untuk bekerja sama tim mengelola maintenance recruitment dengan jumlah armada yang tidak sedikit ini nih seperti apa ya Mas? Utamanya sih komunikasi, itu aja. Komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun semua kegiatan maintenance baik saya maupun Mbak Karin ini harus saling tahu gitu. Sehingga kita juga bisa saling cover satu sama lain gitu. Artinya semua hal yang berkaitan dengan aspek PVC itu harus kita komunikasikan seperti itu. Mungkin dari Mbak Karin. Mungkin dari Mbak Karin boleh nih tanggapannya, silakan. Ya kurang lebih seperti yang kata Mas Fauzan sih, emang kita tuh PVC saling mengcover satu sama lain. Jadi kalau dari sistemnya untuk mengontrolnya sendiri aircraftnya kita itu kita ada aircraft status namanya. Dari lebih ke sistematisnya di engineer kan akan menulis sama pilot tuh ada AFML, Aircraft Flight Maintenance Log. Dari situ ada jam terbang yang kita konversi ke aircraft status. Nah dari situ nanti kita bisa lihat nih maintenance apa saja, komponen-komponen apa saja yang akan due. Nah kurang lebih sih seperti itu. Dan itu tuh kami mengcover satu sama lain. Baik. Mungkin ini saya mau nanya lagi nih ya. Jadi kalau dalam PVC ini kan tadi juga sudah sampaikan sempat menyinggung mengenai teknologi tadi ya Mas Fauzan ya. Bukan hal yang mudah juga tadi memang karena ini banyak. Ada nggak sih dalam kita menjalankan program PVC ini dukungan teknologi yang membantu pekerjaan di White Sky Aviation? Salah satunya kita pakai CAM system ya namanya ya. Jadi itu merupakan satu program maintenance tracking yang disediakan oleh satu perusahaan dan di situ dia akan memprovide list of maintenance yang akan dikerjakan oleh satu fleet dan juga dia akan kasih kolom gitu di mana kita harus menginput data terkait tadi flight hours, flight cycle, lalu maintenance yang sudah dikerjakan. Ditambah di situ juga kita akan menginput terkait dengan engine health monitoring, di mana monitoring dari si engine-nya sendiri, datanya akan di-download setiap last flight, lalu nanti dituliskan di FML, nanti kita akan input. Setelah itu grafik dari trennya si engine ini itu akan muncul di CAM system tersebut. Itu akan menjadi parameter kita untuk menentukan apakah engine ini masih oke atau ada maintenance yang harus dilakukan seperti itu. Berarti dari kerusakan ada potensi, andai kata ya, ada sebuah kesalahan, kerusakan ataupun failure di engine helikopter sudah terintegrasi kepada teknologi. Betul. Iya. Yang pasti itu bisa lebih safe dan mempermudah workload kerja seorang engineer nanti ya. Iya, betul. Nah mungkin ini terakhir ya Mas Fauzan, Mbak Karin. Dalam program PVC ini, seberapa efektif program ini dalam mendukung aspek keselamatan penerbangan? Silakan. Kalau menurut kita sangat efektif lah. Sangat efektif. Ini kenapa? Karena dari kita nih, dari PVC Engineering ini sangat membantu sebenarnya. Jadi dari kita nih yang mengontrol. Kita ada komunikasi nih, jadi nggak kita sendiri nih yang kerja. Kita komunikasi langsung ke engineer-nya nih. Nih, engineer A ini nih, pesawat ini nih akan due nih, inspeksi 1, 2, 3 nih, ini komponennya akan habis nih, gini. Jadi itu kita yang nge-planning, infoin ke engineer-nya. Engineer-nya akan langsung hands on ke eksekusi ke pesawatnya. Baik. Gitu. Jadi kalau mau ditanya PVC Engineering itu gimana? Sangat penting. Dan sangat membantu untuk Itu makanya yang saya bilang tadi koordinasi itu. Nah, koordinasi itu. Di PVC ini intinya di sini kan karena kita yang pegang maintenance programnya, kita yang buat gitu kan. Nanti ketika ada inspeksi yang due, ketika ada kebutuhan part kita akan koordinasi ke logistik, ketika ada inspeksi yang due kita akan koordinasi ke engineer gitu. Ada satu lagi tambahan. Kita boleh. koordinasi juga ke manufaktur. Betul. Sampai ke manufacturer juga. Jadi kalau ini kita berbicara PKWSD milik White Sky, ada sesuatu langsung ke bel helikopter langsung. Ya. Benar. Wow. Jadi kalau sebetulnya gini, terkait ke manufaktur ini kita akan membiasakan diri seorang engineer maupun kita sebagai PVC Engineering akan membaca manual. Maintenance manual. In case di situ tidak ada referensi yang bisa kita temukan atau terjadi ambigu, itu kita akan komunikasi dengan Bell. Atau misalkan manufaktur apapun lah ya. Karena di sini kita mayoritas helikopternya Bell gitu. Kita akan komunikasi dan mereka akan kasih feedback ke kita apa yang harus kita lakukan.
Di situ kita akan lakukan sesuai rekomendasi dari manufaktur. Artinya apa? Perawatan yang kita lakukan di sini tidak serta-merta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan baik dari manual maupun dari manufaktur. Seperti itu. Jadi nggak asal-asalan kita gitu. Ada basicnya gitu, ada dasarnya. Kita nge-planning itu ada dasarnya semua. Siap, baik. Ini saya ucapkan terima kasih banyak loh atas informasi Mas Fauzan sebagai Chief of PPC, juga Mbak Karin yang sudah berkenan membagikan ilmunya dan pengalaman kerjanya di Waskai Aviation untuk sahabat-sahabat Waskai semua tentunya ya, agar semakin percaya kepada Waskai Aviation untuk menitipkan helikopternya di Waskai. Sahabat Waskai, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Chief of PPC, Production Planning and Control for Aircraft Maintenance, dan juga bersama Mbak Karin sini, tim dari Mas Fauzan ya, Chief. Dan itu dia, bagaimana caranya kita merawat helikopter, merencanakannya. Memang bukan hal yang sederhana, tapi itu adalah hal yang harus dilakukan demi menjaga aspek keselamatan penerbangan. Dan sahabat Waskai, bagi Anda yang ingin terbang bersama helikopter kami ataupun ingin menitipkan helikopter di kami, bisa menghubungi di nomor call center kami di 0811 933 1111. Dan mari wujudkan mimpi kalian bersama dengan Helicity, make it happen.